Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 220730001 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik UNP. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis dan mempresentasikan analisis statistik dari data berat paket dari sebuah perusahaan pengiriman. Pada instruksi kali ini, pada instruksi soal tugas besar statistika satu ini, itu data yang diambil itu berdasarkan pada NIM, dua digit pertama dan dua digit terakhir pada NIM. Jadi data yang saya dapat sebanyak 201 data. Berikut data yang saya dapatkan dan berikut telah data yang telah diurutkan. Eh, Data ini mencakup berbagai berat dari paket itu dari mulai yang teringan dan hingga yang terberat. Yang teringan itu ada 25 kilogram dan yang terberat ada di 45 kilogram. Dan pada soal kedua kita membahas itu sentral tendensi. Analisis dari sentral tendensi ini itu ada tiga, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Kita dapatkan di sini adalah 3,11 eh, kilogram. Itu banyak 3,11443. Itu men- itu menunjukkan berat rata-rata dari semua paket yang diambil. Dan yang kedua itu adalah median. Kita di sini dapatkan 36 kilogram dari nilai dari data setelah kita urutkan. Dan yang ketiga, modus itu angka yang paling banyak muncul, yaitu 38 kilogram dari berat paket yang paling sering muncul di dalam data kita. Dan selanjutnya untuk soal nomor 3 ini jawabannya, itu adalah analisis dengan stem dan leaf plot. Eh, Kita menggunakan stem dan leaf plot untuk visualisasi distribusi data. Dari plot ini kita bisa melihat bahwa sebagian berat data memiliki berat antara 25 sampai 45 kilogram dengan konsentrasi tertinggi di sekitar angka angka di 30 sampai 40 kilogram. Bisa dilihat dari sini itu adalah 30 kilogram, 31 kilogram, dan 32 kilogram. Itu terbanyak datanya yaitu pada 30 kilogram. Dan kita masuk ke pembahasan jawaban nomor 4 yaitu analisis varian. Pada analisis varian ini terdapat juga tiga pembahasan yaitu pertama range, varian, dan standar defisiasi. Yang pertama itu adalah range. Di sini kita dapatkan hasil 20 kilogram. Ini adalah selisih antara berat paket tertinggi dan terendah. Yaitu kita mengurangkan jumlah paket yang tertinggi dari max tadi dikurang dengan min 25 kilogram didapatkan hasilnya itu 20 kilogram. Dan selanjutnya adalah varian. Varian di sini kita dapatkan 3,38 0,184 bisa singkat dengan 38,09 kilogram. Itu menunjukkan berapa jauh data menyimpang dari mean-nya. Penyimpangan data dari mean atau rata-rata ya tadi. Dan yang ketiga yaitu adalah standar deviasi. Ya, di sini kita dapatkan 6,171859 tersingkat dengan 6,17 kilogram. Ini memberikan gambaran tentang seber, seberan rata-rata data dari MEN. Itu cara mencarinya itu dari range diakarkan.
sebaran dari rata-rata dari men itu sebanyak 6,717 kilogram. Dan masuk pada pembahasan analisis yang kelima yaitu distribusi frekuensi. Kita membagi data menjadi 9 kelas dengan interval di sini itu 2,33 kilogram. Sebenarnya kita bulatkan kelasnya menjadi 9 agar lebih mudah untuk menempatkan data-datanya. Eh, dengan di sini kita dapatkan data di tabelnya. Kita sudah membuat tabel itu ada 9 kelas dan kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 3,63 sampai dengan 38,9 kilogram dengan 28 paket. Sekitar 67,66% paket memiliki berat sebanyak 38,9500 kilogram. Di sini semua intervalnya di sini 2,33 kalau di dan titik tengah dari masing-masing kelas itu ada 26,16, 28,48 kilogram dan 30, 33, 35, 37, 40, 42 dan 44. Yang didapatkan dari frekuensi ini adalah banyak masing-masing data pada kelas antara 27 sampai 25 sampai 27. Ada 27 data, ada 25 data, dan 18. Ada 16, ada 22 dan 28 dan sehingga dapat jika dijumlahkan seluruhnya itu mewakili semua data itu 201 data. Dan di dalam bentuk persentase pun itu sudah menjadi 100%. Dan kita kumulatifkan itu didapatkan juga hasil dengan 100%. Itu dengan rumus untuk mencari frekuensi ini kita menggunakan rumus quantify itu dengan di sini ada range. Kita kita masukkan kriterianya dan kita masukkan lagi range-nya, jumlah datanya dan kita masukkan kriterianya lagi. Dan kalau untuk mencari persennya itu kita hanya membagi dari frekuensinya dibagi dengan 100. Dan kita masuk pada analisis jawaban nomor 6 yaitu histogram. Histogram ini menunjukkan distribusi berat data secara visual. Kita dapat melihat bahwa distribusinya cenderung simetris dengan sedikit kemiringan ke kanan. Nah, kita dapatkan di sini frekuensinya dan pada bagian bawah itu titik tengah intervalnya. Kita bisa melihat data ini secara visual dalam bentuk diagram. Dan kita masuk pada nomor 7. Saya membuat jawaban nomor 7 itu di eh, kertas. Tidak bisa di Excel secara manual. Secara otomatis saya membuatnya di manual. Sebentar. Nah, eh, di sini kita membahas soal tentang selang kepercayaan
eh 95%. Yaitu kita menentukan selang kepercayaan 95% untuk berat paket yang diterima perusahaan ini akan memberikan kita rentang di mana kita yakin 90% bahwa rata-rata populasi sebenarnya berada. Kita menggunakan rumus itu diketahui yaitu X bar dikurang Z alfa per 2 dikali dengan standar deviasi per akar N itu kurang lebih kurang lebih ya dan kurang atau sama dengan X bar ditambah Z alfa per 2 dikali dengan standar deviasi. Diketahui X barnya atau rata-rata sampel itu 35,11493 kilogram dan alfanya di tingkat signifikan yaitu 5%. Dan didapatkan jadinya Z-nya itu 0, setelah dibagi 2 itu 0,025. Dan sehingga didapatkan dari tabel distribusi itu 1,96 di tabel Z. Kita cari dan standar deviasinya itu 6,17 kilogram dan ukuran sampelnya atau N-nya itu 201. Dan setelah kita masukkan angka-angka semua, didapatkan hasilnya yaitu eh, rentannya, rentan berat itu ada antara 34,26 eh, kilogram hingga 35,96 kilogram. Kita dapat menyatakan dengan tingkat kepercayaan 90% bahwa rata-rata berat paket diterima perusahaan berada pada antara 34,26 kilogram dan 35,97 kilogram. Ini berarti kita mengambil banyak sampel yang menghitung interval kepercayaan untuk masing-masing sampel sekitar 95%. Dari interval tersebut akan mencakup rata-rata populasi yang sebenarnya. Informasi ini juga berguna eh, bagi perusahaan untuk memperkirakan kapasitas pengiriman dengan lebih akurat dan menetapkan standar berat ya untuk kategori pengiriman dan mengoptimalkan pengemasan dan penanganan paket. Eh, Kesimpulan yang dapat kita ambil setelah penjelasan atau pembuatan analisis dari video analisis dari tugas besar ini yaitu pertama itu adalah rata-rata paket sekitar 35 kilogram dan yang kedua itu adalah sebagian paket memiliki berat antara 30 sampai 40 kilogram. Dan ketiga adalah variasi yang cukup besar dalam berat paket seperti yang ditunjukkan oleh standar deviasi. Dan yang keempat itu adalah distribusi berat paket yang cenderung normal dan sedikit kemiringan positif. Informasi ini dapat berguna bagi perusahaan pengiriman dalam merancang kapasitas, menetapkan harga, dan mengoptimalkan operasi mereka. Eh, Sekian penjelasan atau presentasi analisis tugas besar statistika dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih banyak telah menyimak video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.